Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Sehat? Bagaimana suara saya bisa terdengar dengan bagus? Alhamdulillah. Pertama-tama yang terhormat Rektor Universitas Tidar Magelang, yang kami hormati Kepala LPPM Universitas Tidar Magelang beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati dosen pembimbing lapangan dan koordinator wilayah KKN Universitas Tidar Magelang, yang kami hormati adik-adik mahasiswa peserta KKN Universitas Tidar Magelang, tematik penanggulangan COVID-19 tahun 2020 di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan pagi hari ini masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan pembekalan KKN tematik penanggulangan COVID-19 tahun 2020. Adik-adik mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan, pelaksanaan KKN pada kesempatan tahun ini nanti agak sangat berbeda dengan pelaksanaan KKN periode sebelumnya, di mana pada kegiatan KKN tahun ini kita akan meminimalkan perjumpaan secara fisik, aktivitas secara fisik, dan kita nanti akan memaksimalkan atau mengoptimalkan sarana daring atau online untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tetapi harapan kami, walaupun kegiatan KKN ini lebih banyak dilaksanakan secara online atau secara daring, tapi tidak akan menyurutkan niat dan semangat adik-adik semuanya di dalam mengikuti kegiatan KKN pada kesempatan tahun ini. Hal ini terjadi karena seperti kita ketahui bersama, dengan adanya wabah pandemi COVID yang terjadi sejak awal tahun 2020 sudah berdampak yang sangat luas dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari, termasuk kegiatan pembekalan dan kegiatan KKN yang dilaksanakan pada tahun ini. Berikutnya mungkin kami perlu memperkenalkan diri. Nama saya Wawan Riyadi, jabatan saya fungsional perencana di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Jadi aktivitas sehari-hari kami adalah kita ditugaskan untuk merencanakan dan melakukan perencanaan, melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pembangunan di Kabupaten Magelang. Pada kesempatan kali ini, berhubung adik-adik semuanya tidak hanya berdomisili di Kabupaten Magelang, tapi peserta KKN ini menurut informasi yang kami terima adalah adik-adik sesuai dengan domisili adik-adik masing-masing. Jadi kemungkinan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi izinkan kami nanti akan mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan secara umum, tidak hanya di Kabupaten Magelang saja, sehingga nanti harapan kami akan menjadi bekal untuk adik-adik semuanya di dalam merencanakan dan di dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat atau KKN nantinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama-tama kami akan memulai mencoba untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan yang terjadi di daerah selama ini. Seperti kita ketahui bersama, angka kemiskinan saat ini masih relatif sangat tinggi. Untuk sebagaimana kita ketahui, untuk capaian di nasional sendiri, data terakhir pada tahun 2019 kemarin, angka kemiskinan masih berada pada angka 9,42%. Kalau di Provinsi Jawa Tengah sendiri masih di atas 10%, yaitu di angka 10, kalau tidak salah 10,67%. Sedangkan di Kabupaten Magelang berada di bawahnya sedikit, di angka 10 juga, tidak hampir sama dengan capaian dari Provinsi Jawa Tengah. Saya yakin mungkin di tempat lain, di beberapa daerah juga angka kemiskinannya juga masih relatif lebih masih tinggi, di atas angka 2 digit atau di atas 10%.
Adik-adik mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan, persoalan kemiskinan ini adalah persoalan yang sangat kompleks, yaitu persoalan yang multidimensional ya. Jadi tidak hanya bisa dilihat dari satu sisi, tapi juga kita harus mencoba melihat kemiskinan itu dari beberapa sudut pandang ya. Nah, terkait dengan kemiskinan ini juga tentunya nanti dari unsur pemerintah tidak hanya bisa mengandalkan ya, dari kita saja, khususnya dari pemerintah daerah. Mengingat kalau dari pemerintah daerah biasanya ada keterbatasan ya. Yang pertama adalah adanya keterbatasan dari sisi SDM, sumber daya manusia, dan keterbatasan dari sisi sumber daya anggaran ya. Maka pada periode-periode ini beberapa pemerintah daerah, kabupaten kota memaksimalkan untuk melakukan sinergi atau kerjasama, ya. Melakukan sinergi, kerjasama, kemitraan dengan berbagai pihak, berbagai stakeholder. Nah, salah satunya adalah dengan perguruan tinggi. Nah, harapan kami dari unsur pemerintah daerah, kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa ini nanti juga akan bisa membantu untuk bisa memecahkan permasalahan-permasalahan terkait dengan kemiskinan yang terjadi di tempat kami gitu. Nah, perlu kami sampaikan kepada adik-adik semuanya, salah satu prioritas pembangunan di tempat kami adalah penanggulangan kemiskinan ya. Dan pimpinan daerah atau bupati juga sudah berpesan kepada kami untuk bagaimana bisa mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai pihak ya. Salah satunya adalah dengan perguruan tinggi lewat kegiatan pengabdian masyarakat ini, untuk bagaimana bisa membantu untuk memberdayakan masyarakat di Kabupaten Magelang, khususnya adalah masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Adik-adik yang berbahagia dan kami cintai, terkait penanggulangan kemiskinan tadi juga sudah saya singgung, ini adalah persoalan multidimensional, tidak hanya bisa dipecahkan ya oleh pemerintah saja, mengingat berbagai keterbatasan yang tadi sudah kami sampaikan. Kita juga harus merangkul berbagai pihak, dan kemiskinan ini juga sudah kita mainstream atau kita harus utamakan di dalam dokumen perencanaan, baik itu dokumen perencanaan internasional SDGs ya. Adik-adik sudah tahu semua SDGs. SDGs ini adalah satu kesepakatan internasional yang akan dicapai dalam 20 tahun ke depan, yang menggantikan satu kesepakatan yang sudah berakhir tahun 2016 kemarin, yaitu MDGs, Millennium Development Goal, dan sekarang mulai tahun 2016 dilanjutkan oleh Sustainable Development Goal. Nah, di dalam dokumen Sustainable Development Goal, atau kalau di bahasa Indonesia kan adalah tujuan pembangunan berkelanjutan, ada 17 goal atau 17 tujuan. Salah satu tujuan yang tertuang di dalam goal pertama adalah mengakhiri kemiskinan ya. Nah, target kita adalah bagaimana kita bisa mengurangi angka kemiskinan paling tidak adalah separuh dari jumlah yang ada saat ini. Jadi kalau untuk di tataran nasional, angka kemiskinan ada di angka 9,42%, maka pada akhir periode SDGs diharapkan angka kemiskinan hanya tinggal 4, sekian persen, adik-adik semuanya ya. Nah, ini satu pekerjaan yang tidak mudah ya. Tidak mudah kalau kita tidak bermitra atau kita tidak bersinergi dengan berbagai pihak ya. Apalagi di dalam SDGs juga salah satu prinsip yang terkenal adalah no one left behind ya, atau tidak ada seorang pun yang tertinggal ya. Nah, harapan kami program-program yang dilaksanakan ya melalui SDGs tadi nanti akan bisa melibatkan semuanya, termasuk masyarakat itu kita sendiri ya. Jadi adik-adik yang berbahagia, saat ini paradigma pembangunan juga sudah banyak berubah ya. Yang tadinya bersifat sentralistik menjadi desentralistik, yang tadinya bersifat top down menjadi bottom up ya. Yang tadinya semua harus diputuskan dari atas dilaksanakan di bawah, sekarang perencanaan mulai bergeser ya, partisipatif, yaitu
dilaksanakan, ya, dilaksanakan, ya, dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Ya. Nah, seperti kita ketahui bersama, pada tahun 2014 kemarin sudah disahkan Undang-Undang Desa, ya, tentang desa, yaitu Undang-Undang 6 tahun 2014. Nah, Undang-Undang Desa tahun 6 tahun 2014 itu sudah memberikan, ya, sesuatu yang luar biasa kepada masyarakat, khususnya desa, ya. Karena di dalam Undang-Undang Undang-Undang 6 tahun 2014 sudah negara memberikan pengakuan kepada desa, ya. Jadi desa itu merupakan satu entitas baik itu entitas hukum, entitas sosial, budaya, dan politik yang tidak bisa dikesampingkan dan diberikan hak-hak yang sesuai, ya. Di dalam Undang-Undang Desa juga salah satu dampak dari adanya Undang-Undang Desa adalah pemberian adanya dana desa. Seperti kita ketahui bersama, sampai dengan tahun 2019 kemarin hampir satu desa sudah sekarang dikucurkan dari APBN dari pusat untuk alokasi dana desa adalah 1 miliar, ya, bahkan lebih. Di luar dana desa pun sebenarnya desa juga mendapatkan porsi anggaran, ya. Tidak hanya dari dana desa, tapi juga dari ADD atau anggaran dana desa dan dana bagi hasil, ya, bagi hasil cukai, bagi hasil tembakau, dan bagi hasil pajak, ya. Di luar itu pun desa sekarang juga kita usahakan untuk bisa mandiri, ya. Jadi bagaimana desa itu nanti kedepannya juga tidak hanya mengandalkan kucuran dana, baik itu dari pusat, dari provinsi, ataupun dari kabupaten, tetapi nanti juga desa mampu untuk menghidupi sendiri, ya, atau bahkan nanti dia bisa meningkatkan PAD-nya, ya, pendapatan asli desa, ya, melalui pengelolaan BUMDes, ya, atau badan usaha milik desa, ya. Harapan kami dengan adanya dana desa, ya, nanti desa akan secara mandiri untuk mensejahterakan masyarakatnya, ya, nanti yang secara tidak langsung nanti juga akan berdampak ke semua sektor yang ada di desa tersebut. Adik-adik mahasiswa yang kami hormati dan kami cintai, jadi nanti di dalam kegiatan KKN kali ini harapan kami nanti adik-adik bisa bersinergi dengan semua komponen masyarakat yang ada di sekitar adik-adik semuanya, ya. Jadi seperti kita ketahui bersama, nanti adik-adik akan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di tempat adik-adik semuanya, ya, di lingkungan rumah masing-masing, ya, di desa atau kelurahan masing-masing, di kecamatan masing-masing, ya. Nanti harapan kami nanti juga akan lebih bisa berjalan dengan optimal. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mengoptimalkan kegiatan KKN ini? Harapan kami nanti adik-adik akan menghubungi perangkat desa yang ada di tempat adik-adik semuanya. Nah, coba nanti adik-adik bisa mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di tempat adik-adik semuanya, ya. Permasalahan-permasalahan apa saja yang di tempat adik-adik semuanya, ya. Jadi kalau tidak bisa dilaksanakan secara langsung, secara tatap muka, nanti adik-adik bisa menggunakan sistem online nanti untuk berkomunikasi dengan perangkat desa yang ada di tempat adik-adik semuanya, perangkat desa, perangkat kelurahan, ataupun perangkat kecamatan. Di samping itu nanti juga bisa digunakan, kita maksimalkan kita untuk mencari data, ya, data-data sekunder, ya, baik itu data-data kependudukan, data tentang profil desa, ya, dan data-data lainnya. Kami sendiri dari Bapeda dan Litbangda kita menyediakan beberapa data yang mana memang barangkali dibutuhkan untuk yang melakukan kegiatan KKN di Kabupaten Magelang. Insya Allah nanti kami juga bisa sediakan, sehingga nanti akan membantu adik-adik semua di dalam mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di desa-desa di wilayah kami di Kabupaten Magelang, sehingga nanti dengan adanya identifikasi permasalahan nanti kegiatan yang akan dilaksanakan nanti akan lebih tepat sasaran. Harapannya seperti itu. Pun juga yang di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia, yakin dari pemerintah daerah sendiri sudah mempunyai data-data, data-data sekunder, data-data yang ada di wilayah adik-adik semuanya, termasuk juga dengan data kemiskinan. Nah,
Terkait dengan kemiskinan ini, pemerintah sekarang sudah punya single data atau satu data yang dinamakan dengan basis data terpadu atau BDT. Nah, BDT ini, jadi BDT itu mencakup kurang lebih 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan adik-adik semuanya, ya, dimanfaatkan adik semuanya di dalam mengidentifikasikan kemiskinan yang ada di tempat adik-adik semuanya. Nah, ini perlu kami sampaikan juga dengan adanya wabah COVID, ya, karena kegiatan KKN pada kesempatan kali ini nanti temanya adalah penanggulangan COVID, maka perlu kami sampaikan juga memang untuk tahun 2020 ini sudah sejak adanya surat bersama antara Menq dan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri terkait dengan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanggulangan COVID, maka memang sebagian besar anggaran pemerintah pada saat ini tahun 2020 ini diarahkan untuk bagaimana bisa menanggulangi wabah COVID di masing-masing wilayah, tidak hanya di kami tapi di semua pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Nah, refocusing dan realokasi ini harapannya nanti akan mempercepat dampak yang ditimbulkan oleh COVID. Sebagaimana kita ketahui dengan adanya COVID ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berhenti berproduksi, adanya pengurangan tenaga kerja, sehingga mengakibatkan naiknya pengangguran secara drastis. Ini dari pemerintah pusat sudah ada beberapa strategi dalam rangka untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya adalah adanya jaring pengaman sosial. Nah, jaring pengaman sosial ini kita berikan tidak hanya kepada warga miskin, tetapi kepada semua warga, khususnya warga yang terdampak adanya pandemi COVID-19 ini. Karena seperti kita ketahui, pandemi ini tidak hanya dirasakan oleh warga miskin saja, tapi hampir semua warga merasakan dampak secara langsung dengan adanya pandemi COVID ini. Yang tadinya bekerja sekarang sudah tidak bekerja lagi, otomatis dia sudah akan kehilangan pendapatannya. Nah, ini perlu adanya kita bantu dengan adanya jaring pengaman sosial. Nah, jaring pengaman sosial sendiri kita alokasikan itu dari APBD pemerintah daerah dan juga kita ambilkan dari dana desa, ya, dari dana desa. Jadi perlu kami sampaikan 30% dana desa itu bisa dialokasikan untuk jaring pengaman sosial. Atau pemberian bantuan dalam bentuk tunai kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Nah, itu adik-adik semuanya. Jadi dengan adanya wabah COVID ini, harapan kami bagaimana nanti adik-adik semuanya bisa memanfaatkan medsos, media sosial ini untuk melakukan interaksi, komunikasi dengan khususnya dengan perangkat desa untuk bagaimana memberikan solusi-solusi kepada pemerintah desa untuk bagaimana desa bisa melakukan treatment, melakukan langkah yang terbaik dalam rangka penanggulangan COVID yang ada di wilayahnya masing-masing. Adik-adik yang kami cintai dan kami banggakan, jadi nanti banyak hal yang bisa dilakukan dalam kegiatan KKN atau pengabdian masyarakat pada kesempatan kali ini. Nanti adik-adik coba bisa mengidentifikasi permasalahan di masing-masing wilayah. Terus dari hasil identifikasi ini coba nanti mungkin adik-adik bisa membuat semacam langkah-langkah nyata apa saja yang bisa dilaksanakan oleh dari unsur pemerintah, khususnya pemerintah desa dalam rangka untuk mempercepat adanya pandemi COVID-19 ini. Nanti output yang dihasilkan dari kegiatan KKN ini nanti mungkin banyak sekali adik-adik, ya. Jadi nanti adik-adik bisa membuat semacam resume, semacam laporan, atau semacam hasil evaluasi dari dari hasil identifikasi permasalahan yang ada di wilayah masing-masing nanti untuk bisa diberikan kepada pemerintah desa khususnya gitu. Nah, perlu kami sampaikan juga, ya, ini sudah terkait dengan proses perencanaan yang ada di desa ini di bulan Juli seperti ini.
biasanya desa di dalam perencanaan reguler sudah menyelenggarakan semacam musyawarah desa, ya. Jadi musyawarah desa ini dilakukan ya untuk menjaring partisipasi dari semua komponen masyarakat yang ada di desa itu di dalam merencanakan pembangunan untuk tahun 2021. Ya. Jadi untuk perencanaannya sudah dimulai pada bulan Juni kemarin ya. Juni biasanya sudah dilakukan musyawarah pembangunan tingkat desa. Nah, musyawarah pembangunan desa tingkat desa itu untuk menjaring daftar usulan apa saja yang nanti akan bisa dilaksanakan pada tahun 2021. Nah, nanti adik-adik bisa berkontribusi, nanti bisa harapannya nanti juga bisa terlibat secara langsung di dalam musyawarah pembangunan di tingkat desa di wilayahnya masing-masing, ya. Sehingga nanti adik-adik bisa mengetahui aktivitas apa saja yang dibicarakan di dalam musyawarah pembangunan tingkat desa tersebut. Berikutnya perlu kami sampaikan juga dengan adanya undang-undang desa saat ini masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, ya. Jadi desa juga diwajibkan untuk membuat rencana pembangunan menengah tingkat desa atau RPJMDes. Nah, saat ini di Kabupaten Magelang banyak desa-desa yang sedang menyusun RPJMDes, karena kemarin pada awal tahun kita juga sudah melakukan pemilihan kepala desa yang baru, dan sesuai dengan amanat di dalam Permendagri 114 tahun 2012 di mana paling lama sejak 6 bulan semenjak Kades dilantik, Kades harus sudah menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa atau disingkat RPJMDes. Jadi RPJMDes itu adalah memuat visi dan misi kepala desa atau janji-janji kampanye dari kepala desa yang akan dituangkan di dalam dokumen pembangunan selama 6 tahun ke depan. Nah, jadi kalau di desa-desa adik-adik semuanya kemarin juga banyak desa yang kemarin barusan menyelenggarakan pemilihan kepala desa, nanti adik-adik bisa terlibat secara langsung dalam penyusunan dokumen RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa ataupun dokumen rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes. Nah, nanti adik-adik bisa mewarnai kira-kira saran usulan apa saja yang nanti bisa dituangkan di dalam dokumen RPJMDes itu. Itu adik-adik semuanya, nah, ini mengingat waktu yang diberikan kepada kami memang hanya sebentar saja. Sekali lagi kami dari unsur pemerintah daerah, kami berharap kegiatan KKN ini walaupun dilaksanakan secara online tapi tidak akan menyurutkan niat dan semangat adik-adik semuanya di dalam kegiatan pengabdian masyarakat, ya. Paling tidak nanti adik-adik bisa memberikan kontribusi yang terbaik khususnya di lingkungan adik-adik semuanya, ya. Paling tidak di dusun adik-adik semuanya, di desa adik-adik semuanya, ya. Apalagi tadi saya juga sudah sampaikan, ya, jadi paradigma pembangunan saat ini sudah bergeser, ya, dari membangun desa menjadi desa membangun, ya. Artinya sekarang desa punya inisiasi, punya kekuatan, ya, untuk bisa mengoptimalkan pembangunan, ya, karena mereka punya dari sisi anggaran dengan adanya sumber daya anggaran yang sangat banyak, ya, jadi masing-masing desa 1 miliar mereka bisa merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara mandiri. Jadi kalau itu tidak didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni, eman-eman sekali, ya. Jadi tugas kita, ya, sebagai mahasiswa kita akan melakukan transfer knowledge, transfer ilmu pengetahuan dari bangku kuliah, kita transfer ilmu kita di lapangan supaya nanti adik-adik bisa mewarnai, ya, pembangunan di wilayah masing-masing, ya. Jadi walaupun kegiatan KKN ini hanya sebentar saja, mungkin hanya sekitar 1,5 bulan, tetapi harapan kami nanti juga akan betul-betul bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi nanti akan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi kami dari unsur pemerintah daerah, kami juga berterima kasih kepada Universitas Tidar Magelang beserta jajarannya, khususnya LPPM yang sudah memberikan mengalokasikan kegiatan pengabdian masyarakat di kabupaten kami, ya, dan ini sangat membantu kami di dalam upaya-upaya kita untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ya.
Barangkali itu sedikit yang kami sampaikan kepada adik-adik peserta KKN, dan barangkali nanti ada pertanyaan, ada saran masukan, nanti bisa dikirimkan ke kami, ke Bapeda Kabupaten Magelang ya. Dan kami juga membuka pintu yang seluas-luasnya kepada adik-adik semuanya. Barangkali nanti ada permasalahan di lapangan, adik-adik perlu konsultasi dengan kami siap untuk kami siap untuk membantu adik-adik semuanya ya. Jadi nanti dalam kegiatan KKN ini harapan kami nanti bisa berjalan dengan lancar, dengan sebaik-baiknya, dan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Barangkali kalau mau dicatat nomor HP saya ya. Oke, siapkan alat tulis. Oke, siap ya. 081 2279 6600. Saya ulang kembali. 081 2279 6600. Jadi monggo kami persilahkan adik-adik semuanya yang melaksanakan kegiatan di Kabupaten Magelang, barangkali nanti ada kendala, ada hambatan, atau ada mungkin hal-hal yang perlu dikonsultasikan dengan kami siap membuka pintu yang selebar-lebarnya. Kami akan bantu semaksimal kami, dan itu karena memang tugas kami untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat yang ada di tempat kami, khususnya yang ada di Kabupaten Magelang. Kalau untuk yang di daerah-daerah lain nanti bisa kami persilahkan nanti untuk bisa melaksanakan konsultasi secara langsung dengan unsur dari baik itu dari pemerintah kabupaten, biasanya melalui Bapeda atau dari pemerintah kecamatan atau dari langsung ke pemerintah desa. Itu sedikit yang kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya yang akan berkontribusi secara aktif di dalam kegiatan pengabdian masyarakat di wilayahnya masing-masing, dan semoga kegiatan ini akan memberikan manfaat yang baik ya untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.